Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita agar kita fokus di dalam beribadah. Mohon untuk HP saya terlebih dahulu agar tidak mengganggu kita beribadah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan saat teduh terlebih dahulu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita ada saat yang tidak terduga. Bahkan kita berkata, Tuhan tidak mampu saya dalam melakukan ini. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan jalan yang terbaik. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Kau yang terindah. La
sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bersama-sama, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau selalu memberkati kami, selalu menolong kami, selalu menjaga kami. Dan Bapa, kami datang ke tempat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena belas kasihan dari Engkau untuk kami. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami, agar kami dapat fokus di dalam beribadah, fokus untuk memuji Engkau, dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, berkati ibadah ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih di perjalanan. Tolong segera mereka dapat datang ke tempat ini, sampai ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk duduk kembali. Di dalam satu minggu ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Tapi bagaimana kita mengaku kepada Tuhan, mengakui segala tindakan yang mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, kita memohon ampun. Karena di dalam kasih-Nya itu ada pengorbanan yang termulia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, mencurahkan darahnya, mencurahkan dagingnya untuk kita. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan satu pujian dalam yang kasih Bapa.
Petunjuk baru terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita telah dihapuskan dosa-dosa kita, dan kita telah diberikan perintah agar kita saling mengasihi untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita pujikan Kau Tahu Siapa Yang Kupercaya, agar kita selalu mempercayai Tuhan di dalam setiap kondisi kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita harus selalu percaya dan setia kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dari kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempunyai tugas untuk berdoa syafaat. Kita akan mendoakan 3 pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk persiapan ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 dan Paskah pada tanggal 31 Maret. Yang kedua, kita berdoa untuk masyarakat yang mengalami bencana alam di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pengembangan pelayanan di Roti Hidup dan kesatuan hati kita seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Tuhan Bapa kami berdoa mohon berkati untuk persiapan kami dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Raya Paskah. Tuhan tolong berkati sertai biarlah kami boleh melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Biarlah hamba-Mu yang melayani, mengurus dan melayani. Tuhan kita boleh berserta menyampaikan yang terbaik buat Tuhan. Tolong Bapa dan segala kebutuhan kami, biarlah kami boleh mendapat kasih sayang. Begitu juga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mengalami bencana alam. Tuhan tolong di seluruh dunia Tuhan yang sedang bencana terjadi. Percaya Tuhan juga memberkati orang dengan hikmat dari bencana yang mereka alami. Tuhan tolong bantu keluarga-keluarga yang susah terkena bencana dan selamatkan dan berkati mereka di kehidupan selanjutnya. Tuhan tolong pemerintah boleh membantu dan mereka terkena bencana dari trauma dan obat dan percaya kepada Tuhan. Berdoa dengan pengembangan gereja hidup hari ini. Tuhan tolong berkati sertai semua bersama-sama satu meneruskan kata Tuhan dengan iman yang sama-sama memperbaiki kami ini gereja yang untuk membahayakan doa yang untuk pengembangan pelayanan boleh desa luar berkat bagi untuk ini dapat berkembang Bapa untuk saya dan juga iman persatuan hati kami jemaat Tuhan di Roti Hidup, dan kami selalu menyatukan hati hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyebarkan nama Tuhan dan seluruh orang yang Tuhan yang kami temui dapat percaya kepada-Mu. Tuhan, inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu saja. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Anak. Komisi Anak dipersilakan.
selalu tinggal di dalam Tuhan, agar kita dapat berakar dan kita juga dapat berbuah, agar buah yang kita peroleh akan kita bagikan kepada saudara-saudara yang lain dan mereka juga menikmati kasih dari Allah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar kita mempersiapkan hati kita untuk mengerti firman-Nya, mengerti belas kasihan. Mari kita pujikan, berikan Tuhan seperti hari ini. Yang
kita berdoa. Mau untuk melayani, untuk mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Dalam pujian ini bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tapi biar pujian ini sungguh membuka hati setiap kami, untuk kami mau melangkah mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu untuk memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati setiap kami, memberikan kami pengertian yang benar di dalam memahami kebenaran firman. Berkati setiap kami ya Tuhan, pimpin setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa isi hati Tuhan sekarang. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman. Hamba-Mu menyadari, hamba-Mu memiliki keterbatasan, tapi hamba percaya bahwa Engkau yang memimpin hamba sesuai dengan kehendak-Mu di dalam menyampaikan firman. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa Roh Kudus-Mu dan kehendak menjadi jagalah kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik ya semuanya ya. Sekalipun tadi jalan yang ditutup, Bapak Ibu cari jalan supaya bisa sampai di tempatnya ya. Sekalipun ditutup jalannya, tapi Bapak Ibu tidak terhalang untuk beribadah saat. Karena tadi dengan pujian kita ada kerinduan hati untuk mau melangkah, untuk mau pergi, untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius, Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-38. Sudah ditemukan Bapak Ibu? Sudah ya? Mari kita baca firman Tuhan ini. Namun saya mengajak kita untuk berdiri semuanya untuk bisa membaca bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama karena ayatnya tidak terlalu panjang. Mari kita baca secara bersama-sama dengan pelan-pelan, jangan kita saling berlomba karena saat ini bukan waktunya berlomba. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menghilangkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelarlah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang menyuai supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuai." Silakan duduk Bapak Ibu. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara, saudariku, hari ini kita sudah memasuki bulan Maret ya, sudah 3 bulan Maret 2020. Nah, Bapak Ibu, saudara, saudari,
Tentu setiap kita atau setiap manusia, setiap orang ya, pasti memiliki yang namanya hati. Pasti memiliki yang namanya hati, sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Ya, kalau hati posisinya ada di mana Bapak Ibu? Di kanan ya, kanan, sebelah kanan. Nah, hati itu Bapak Ibu fungsinya adalah untuk menyaring atau membersihkan zat-zat kimia atau metabolis dalam tubuh ya, supaya di dalam darah itu kalau ada zat-zat kimia itu fungsi hati itu menyaring, membersihkan setiap kotoran atau zat yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Contohnya kalau Bapak Ibu minum obat-obatan, fungsinya hati itu menyaring itu nanti masuk ke seluruh tubuh ya, aliran darah. Termasuk saya ada sering minum obat asam urat Bapak Ibu. Jadi hati itu sangat berfungsi ya. Nah, mungkin juga pernah Bapak Ibu mendengar kata kiasan bahwa orang itu tidak punya hati, atau kita pernah juga mengucapkan kepada orang lain, dia itu tidak punya hati. Pernah Bapak Ibu? Jujur ya, pernah mengucapkan atau pernah mendengar? Pernah? Berarti yang belum menjawab ini pernah ya, karena takut kalau dikatakan pernah mengatakan. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu mengatakan seperti itu? Kok orang itu tidak punya hati? Dia tidak punya hati. Apa maknanya? Selama ini kalau Bapak Ibu mengatakan dia tidak punya hati, padahal tadi setuju bahwa setiap manusia memiliki hati. Nah, kenapa kita sering kali berkata dengan mengatakan dia tidak punya hati? Orang itu tidak punya hati sama sekali. Apa maksudnya mengatakan seperti itu? Kata kiasan seperti itu. Kira-kira apa yang dipahami oleh Bapak Ibu berkata seperti itu? Perasaan. Apa Pak Ketua? Tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan, kata Pak Ketua gitu ya. Tidak ada perasaan, atau dia tidak tega ya, tidak ada hati, tidak ada rasa kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kiasan ini kita sering mendengar ya, orang itu tidak punya hati, dia tidak punya hati. Maksudnya bahwa menunjukkan bahwa seseorang itu tidak memiliki rasa kasihan, rasa berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, maka dengan hal itu hari ini kita belajar firman Tuhan, itu dengan satu tema hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami apa itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Seperti apa hati yang penuh dengan belas kasihan itu? Nah, ini yang harus kita renungkan dan belajar pada hari ini tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati atau orang yang memiliki hati. Kalau tadi dikatakan orang yang tidak memiliki hati, berarti dia tidak punya belas kasihan. Berarti kita memakai kiasan orang yang punya hati. Bapak Ibu punya hati? Punya ya. Tapi saya tidak tahu tadi maknanya atau punya atau tidak. Semoga semuanya punya belas kasihan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, perlu kita pahami apa itu belas kasihan. Belas kasihan artinya sama dengan bermurah hati, iba, juga empati, simpati, dan juga terharu, ya. Atau juga bisa dikatakan peduli, ya. Sekali lagi,
belas kasihan sama artinya iba, bermurah hati, empati, simpati, terharu, dan peduli. Nah, sama artinya. Nah, maknanya adalah seseorang yang memiliki perasaan kasih atau peduli terhadap orang yang sedang menderita. Itu arti belas kasih. Itu arti belas kasih tadi. Bermurah hati tadi, iba, empati, simpati, terharu, atau peduli. Jadi seseorang yang memiliki perasaan kasih atau peduli terhadap orang yang sedang menderita atau orang yang sedang dalam persoalan hidup atau dalam kesulitan. Jadi ada rasa peduli, ada rasa kasih terhadap orang itu. Jadi Bapak Ibu, hati itu tadi arti belas kasih. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, seperti apa sih hati yang penuh belas kasih? Nah, dari arti ini kita sudah tahu seperti apa hati yang penuh dengan belas kasih. Hati yang penuh belas kasihan Bapak Ibu adalah hati yang peduli terhadap orang lain yang sedang dalam persoalan. Jadi ada hati yang peduli terhadap orang yang sedang dalam penderitaan. Ada hati yang peduli. Atau juga bisa diartikan atau bisa dikatakan hati yang penuh dengan belas kasih itu adalah hati yang menginginkan orang lain yang ada dalam masalah atau merasakan kebahagiaan seperti dirinya sendiri. Contohnya, saudara Allah sedang dalam masalah. Nah, karena saya melihat saudara Allah sedang dalam masalah yang mungkin mukanya dalam keadaan murah, tapi saudara Allah sedang bahagia saat ini ya. Ini contoh aja. Nah, karena saya melihat dia sedang sedih, jadi karena saya memposisikan diri saya di posisinya alam ini, supaya alam ini merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Kalau dia sedang sedih, saya dalam keadaan bahagia. Saya mau yang sedih ini dia bisa merasakan kebahagiaan saya. Saya tidak mau kalau alam terus hidup di dalam kesedihan. Itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kita memposisikan diri kita dengan orang yang sedang bermasalah atau orang yang sedang di dalam menderita itu. Kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, dan supaya orang ini juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu yang namanya belas kasihan atau hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak membiarkan orang lain tidak mengalami kebahagiaan yang sedang dia alami. Dia mau bersama-sama dengan orang lain itu merasakan sukacita di dalam hidup bersama. Itu hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat teladan contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam pembacaan kita ini, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang saat itu. Ada dua yang saya lihat bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang dia jumpai, yang dia temui saat itu di dalam pelayanannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat di sana belas kasihan Yesus, yaitu di dalam dia melayani. Kita diberikan pemahaman di sana bahwa ketika Tuhan Yesus dikatakan berkeliling melayani di kota, di desa,
dan di pedalaman. Dia berjumpa begitu banyak orang. Namun dia tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena melihat orang ini tidak ada yang mengembalakan mereka. Mereka terlantar, Bapak Ibu. Hati yang penuh dengan belas kasihan yang ditujukan oleh Yesus di sini adalah kita melihat ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah hati yang penuh dengan belas kasihan bersifat rohani. Yang kita lihat di situ yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi belas kasihan Yesus kepada orang-orang banyak saat itu, yaitu ketika dia berjumpa dengan orang banyak, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Perhatikan di dalam ayat 35. Di sana dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi di dalam sini kita melihat Bapak Ibu bahwa pelayanan Yesus didasari dengan kasih. Pelayanan yang dilakukan Yesus didasari dengan dasar belas kasihan. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada belas kasihan Yesus, tidak mungkin Yesus dari tahta yang mulia dia turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Tidak mungkin. Oh, tapi karena ada kasih, karena dia berbelas kasihan, melihat setiap kita atau melihat setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang telah jauh dari Allah, dia datang untuk mengasihi setiap umat manusia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi karena begitu besar, jadi Yesus datang di dunia ini adalah didasari dengan kasih yang begitu besar. Sehingga di dalam dia berbelas kasihan ini, dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Apa itu Injil Kerajaan Surga, Bapak Ibu? Injil Kerajaan Surga adalah memberitakan tentang keselamatan hidup bersama dengan Allah di surga atau kebenaran. Sekali lagi, Injil Kerajaan Surga adalah berbicara tentang keselamatan dan hidup bersama dengan Allah di surga. Ketika Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang di dalam dia menemui di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi mengenal Allah di dalam hidup mereka. Ketika mereka hidup di luar Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam ayatnya yang 36, Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jelas bahwa saat itu semua manusia terlantar ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa. Atau kita saat itu ketika kita jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa, kita adalah terlantar. Kita adalah orang-orang yang tidak bergembala. Maka dengan kasih Allah dia datang memberitakan Injil Kerajaan Surga, memberitakan tentang keselamatan hidup kekal bersama dengan Allah. Itu yang disampaikan Yesus. Tentu dalam hal ini Injil Kerajaan Surga untuk hidup
usaha saya dan usaha Bapak Ibu, tidak bisa dengan usaha manusia. Kalau mau hidup bersama dengan Allah di surga, kalau mau hidup mendapatkan keselamatan, hanya satu jalan, yaitu beriman, percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat itu 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Itu yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang ada saat itu. Sekalipun ada para imam-imam, sekalipun ada ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak memberitakan tentang Injil kebenaran Allah. Tetapi Yesus datang ke dunia, berbelas kasihan kepada orang-orang yang terlantar, yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, bahwa keselamatan, kebenaran, hidup kekal bersama Allah dengan cara percaya pada Anak Allah yang diutus oleh Bapa ke dunia, yaitu siapa dia? Kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi belas kasihan Yesus di sini kita melihat adalah secara rohani. Ya, ketika dia melayani, dia memberitakan Injil. Dikatakan di semua kota, di desa, di bait-bait Allah. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kepedulian. Dia tidak mau kalau saya mati di dalam neraka, masuk di dalam kekekalan di dalam neraka. Dia tidak mau kalau Bapak Ibu juga hidup di dalam dosa. Yesus datang memberitakan Injil Kerajaan Surga, yaitu keselamatan ada di dalam kita. Itu yang diberitakan oleh Yesus. Itu belas kasihan Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau Yesus berbelas kasihan kepada kita. Dia menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Inilah belas kasihan Yesus yang pertama. Itu yang diutamakan oleh Yesus setiap kali ketemu dengan orang yang memberitakan Injil Kerajaan Surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Pertanyaannya bagi kita juga, sebagai orang yang sudah menerima belas kasihan dari Yesus, yang sudah mendapatkan kasih dari, apakah setiap hati kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, memberitakan Injil Kerajaan Surga seperti Yesus? Ini yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan contoh bagi kita. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang-orang yang hidupnya menuju ke neraka, menuju kebinasaan, dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia memberitakan jalan kebenaran, mengembalikan mereka di jalan yang benar, mengembalikan hubungan manusia yang sudah rusak, mengembalikan kepada posisi yang semula, supaya bersekutu kembali. Kita sebagai orang yang sudah dipilih, yang sudah dibelas kasihan oleh Kristus, tugas kita di dalam Matius pasal 28 apa Bapak Ibu?
ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita. Ini yang dikatakan Yesus juga. Yesus sudah memberikan contoh, memberitakan Injil kerajaan surga. Kita juga dihimbau, tugas kita adalah memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita berbelas kasihan, kita mengasihi mereka. Kita tidak mau kalau hanya kita yang mendapatkan keselamatan, Bapak Ibu. Kita mau juga setiap orang yang kita jumpai, mereka juga mendapatkan keselamatan. Kita tidak mau hanya kita mendapatkan kebahagiaan kekal. Kita juga harus mau orang-orang yang kita jumpai menikmati kebahagiaan yang sudah kita nikmati di dalam Kristus. Itu tadi arti belas kasihan. Kita tidak berkata, oh, saya sudah mendapatkan belas kasihan dari Kristus, cukup untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau lagi berbagi dengan orang lain. Biarkan mereka. Itu tidak boleh. Kita yang sudah mendapatkan belas kasihan, kita juga harus mau menyampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan apa yang telah kita lakukan. Jadi poin yang pertama di sini Bapak Ibu adalah belas kasihan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita melihat tentang Yesus, yaitu memberitakan Injil kerajaan surga, atau dalam hal ini bersifat secara rohani. Itu kepedulian Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat di sini adalah belas kasihan Yesus yang kedua, atau yang bersifat jasmani. Dikatakan masih di dalam ayat 35. Setelah dikatakan dalam ayat 35 ini, dia menyampaikan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi inilah belas kasihan yang Tuhan Yesus. Itu secara, kalau tadi pertama adalah secara rohani, menyelamatkan diri mereka, mengembalikan mereka untuk kembali kepada Allah, memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak dengan Allah. Dan yang kedua adalah menyembuhkan segala penyakit dan menguatkan setiap mereka yang lemah. Ini belas kasihan Yesus. Kalau kita melihat dari perikop-perikop sebelum, di dalam pelayanan Yesus ada banyak mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak yang dikuatkan oleh Yesus. Orang yang lemah, orang yang sudah buta, yang sudah tuli, yang sakit pendarahan, banyak Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat mereka sedang dalam kesakitan, di dalam penderitaan, Yesus memulihkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Ini belas kasihan Yesus. Ada yang dirasukan setan, ada berbagai macam jenis penyakit yang disembuhkan oleh Yesus, yang dilenyapkan oleh Yesus, didasarkan karena belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa hati yang penuh belas kasihan itu, kita mau orang lain merasakan apa yang sedang kita rasakan. Demikian juga Yesus saat itu, dia tidak mau kalau orang ini hidup terus di dalam segala penyakit yang dialami. Yang menyembuhkan mereka, bahkan Bapak Ibu bukan hanya menyembuhkan, dia menghidupkan orang mati. Adalah anak seorang kepala rumah ibadah. Kalau kita melihat di dalam Matius 9 ini, di dalam ayat 18 waktu itu, dan juga membangkitkan yang namanya Lazarus, saudara Maria dan Marta, di dalam Yohanes pasal 11.
Itu belas kasih Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes, dia membangkitkan Lazarus karena berbelas kasihan di sana, karena melihat Marta dan Maria dan orang-orang yang ada di sana waktu itu menangis sedih karena kehilangan saudara mereka. Tetapi Yesus tergerak hatinya berbelas kasih. Yesus tidak hanya berbelas kasihan yang bersifat rohani saja Bapak Ibu, tapi Yesus juga berbelas kasihan secara jasmani, terutama di dalam penyakit, menyembuhkan segala penyakit, menguatkan yang lemah, ada yang lumpuh disembuhkan. Itu yang dilakukan Yesus, itu belas kasihan Yesus. Yesus tidak hanya berbelas kasihan dengan memberikan sembako atau uang Bapak. Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak menemukan bahwa Yesus memberikan uang sebagai belas kasih. Hanya kita bisa menemukan kalau kita membaca Alkitab, Yesus hanya berbelas kasihan ketika melihat orang banyak yang mungkin biasa itu adalah kelaparan. Dia memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Belas kasihan Yesus. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan Matius 15 32-39. Di sana Yesus berbelas kasihan ketika melihat orang banyak itu, sehingga dia berkata kepada muridnya, jangan biarkan orang itu pulang, berikan mereka makan. Yesus memberikan makan 5.000 orang yang pertama dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan 4.000 orang adalah berapa roti dan berapa ikan Bapak Ibu? Dikatakan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ya, di dalam Matius 15 32-39. Itu belas kasihan Yesus. Tidak melulu hanya pada sembako saja Bapak Ibu. Tidak melulu pada uang. Yang kita sering lihat belas kasihan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai adalah memberitakan Injil, menyembuhkan. Itu yang utama. Tetapi banyak gereja saat ini atau banyak orang Kristen berbelas kasihan fokus pada mana? Sembako. Seharusnya yang paling utama adalah Injil. Kita sampaikan Injil, kita selamatkan jiwa ini. Baru kita secara jasmani. Kedua hal ini Bapak Ibu harus sejajar. Kita juga tidak hanya mengutamakan Injil saja, memberitakan Injil kerajaan surga, tanpa juga berbelas kasihan bersifat jasmani. Jadi harus barengan Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan yang kita lihat saat ini, apa yang kita lakukan atau gereja-gereja sering fokus memberikan sembako, memberikan uang. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bukan berarti kita tidak mau memberikan sembako atau uang, tapi yang paling utama adalah berita Injil kerajaan surga. Itu yang paling utama, supaya orang ini tidak binasa. Barulah kita memberikan sejarah. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini konsep kita di dalam berbelas kasihan adalah fokusnya tadi yang saya katakan di dalam uang, mari kita ubah fokus belas kasihan kita. Jangan hanya itu yang kita berikan, tapi mari kita peduli berbelas kasihan tentang jiwanya. Jangan hanya kita cuma menyelamatkan fisiknya, tubuhnya, tetapi kita tidak menyelamatkan jiwanya. Harusnya kita dua-duanya, kita menyelamatkan jiwa dan juga fisiknya. Jadi inilah yang dikatakan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini
kita sudah punya belas kasihan kepada tetangga kita, baik secara rohani maupun secara jasmani? Ataukah kita menutup diri selama ini? Atau kita hanya cuma mau dibelas kasihan saja tanpa berbelas kasihan kepada orang lain? Ada banyak orang percaya, mengaku percaya, tapi semuanya kanan ke bawah. Semuanya maunya dibelas kasihan, tetapi tidak mau mengasihi. Kita diingatkan hari ini sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya menerima belas kasihan orang lain, cukup kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Saat ini gilirannya kita berbelas kasihan kepada orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita tidak hanya berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengasihi kita. Kita tidak hanya mengasihi yang sudah mengasihi kita, Bapak Ibu. Tentu di dalam hal ini melakukan ini tidak mudah. Tapi kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita melakukan belas kasihan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya atau yang berbelas kasihan, karena mereka beroleh kemurahan. Marilah setiap kita, orang yang telah dipilih oleh Allah, memiliki hati yang bermurah hati, memiliki hati yang simpati, yang empati dengan orang-orang yang sedang menderita atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Beritakan Injil Kerajaan Surga ini, dan berikanlah apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan fisiknya. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini, untuk kami memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti Kristus mengasihi setiap orang yang dijumpai, mengasihi secara rohani, memintakan Injil Kerajaan Surga untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa mereka yang menuju kebinasaan, juga mengasihi mereka, menyembuhkan segala penyakit mereka, bahkan juga memberikan makanan minuman yang dibutuhkan oleh Kristus. Biarlah teladan yang sudah kami dengar hari ini, biarlah teladan yang sudah Kristus nyatakan bagi kami hari ini, biarlah kami melakukan di dalam kehidupan kami lepas pribadi kami. Dimanapun kami berada, kami mau berbelas kasihan kepada orang yang belum mengenal kasih-Mu. Kami tidak mau kalau hanya kami yang menikmati kasih-Mu yang ini. Kami mau juga orang-orang di sekitar kami menikmati kasih seperti yang kami nikmati. Kami rindu mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang setiap kami jumpai. Dalam firman ini menuntut hati kami untuk terus melangkah di dalam lada yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, agar mereka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Di doa kami dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini persembahan akan dijalankan 2 kali. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita pujikan satu pujian sukacita dalam melayani baca. Yang bertugas bahwa
Selamat datang pada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Gereja Timur, Pak Ada. Tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan ke segala orang yang kita temui dan jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Tuhan. Persembahan hari ini dijalankan 2 kali untuk kas diakonia dan kas umum. Untuk ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai. Untuk ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 5 sore yang bertempat di Jalan Ciliwung, renungan Evangelis Averius, liturgos Ibu Suci, musik Evangelis Averius. Seluruh kaum wanita diimbau untuk datang beribadah bersama-sama. Untuk ibadah pemuda remaja orang Elabora pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 jam 5 sore yang bertempat di rumah Ibu Alia, Ibu Christine. Mohon untuk seluruh remaja agar datang dan beribadah. Untuk renungan Evangelis Averius, liturgos Saudara Alan, musik Saudari Mimi. Untuk yang mempersembahkan pujian pada hari Minggu 10 Maret 2024 adalah majelis dan hamba Tuhan. Mohon untuk mempersiapkan diri. Untuk program Island People setiap hari 1 nats harus kita lakukan agar kita semakin cinta dengan Tuhan, semakin cinta untuk membaca kitab suci, agar kita jika ditanya orang yang belum percaya sama kita sama Tuhan, kita dapat menjawab sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Untuk laporan persembahan sudah tertera di situ. Jika ada kekeliruan bisa menghubungi bendahara. Dan juga persembahan bisa dilakukan secara transfer melalui BCA atas nama bendahara kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Pada hari ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doxology. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera dari saat ini hingga sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Amin.
sebentar Bapak Ibu ada pengumuman secara khusus ya. Mungkin hari ini kita menjalankan persembahan biasanya untuk pembangunan. Nah, karena kita di dalam tahun ini ada program baru, yaitu kita ada program diakonia ya. Jadi makanya kita hari ini menjalankan persembahan 2 kali, yaitu kas diakonia dan juga kas umum. Biasanya kas pembangunan ya. Jadi setiap 3 bulan kita adakan sekali kas diakonia. Jadi jangan Bapak Ibu kok beda, biasanya kita ngasih untuk pembangunan kok saat ini kas diakonia. Jadi karena Bapak Ibu, karena kita melihat bahwa diakonia ini juga sangat membutuhkan dana kan, dimana alurnya ketika kita jenguk setiap jemaat yang sakit, itu nanti dibutuhkan kas diakonia. Dan juga ketika ada jemaat kita yang dipanggil pulang kembali oleh Bapak, itu juga kita gunakan kas diakonia ya. Jadi makanya kita nabung ya, jadi supaya nanti kita tidak bertanya lagi apa guna kas diakonia. Jadi ini gunanya, makanya jika Bapak Ibu memberikan persembahan, bukan hanya persembahan pembangunan atau perpuluhan atau apa-apa lagi, jadi ada juga kas diakonia ya. Jadi banyak pos harus kita penuhi. Jadi untuk ibadah pemuda tadi saya jelaskan lagi bahwa di dalam waktu mungkin tidak tertulis bahwa ibadah pemuda di rumahnya saudari Alia ya, nanti malam akan mau di rumahnya untuk hari Sabtu. Jadi teman-teman yang tidak hadir selama ini mohon